Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan dalam kebiasaan atau tradisi ibadah Ramadan di Indonesia identik dengan sholat tarawih. Sholat tarawih bagi sebagian besar kita kadang-kadang dirasakan sebagai beban. Lalu ada perdebatan di masyarakat, berapa rakaat sholat tarawihnya? Ada yang 8 rakaat atau 13 rakaat, ada juga yang 21, 23, bahkan lebih dari itu. Jadi bermacam-macam diskusi kecil, bahkan perdebatan itu terkadang menggambarkan tarawih sebagai sebuah beban berat bagi sebagian kita. Nah, di Masjidil Haram sholat tarawih tidak ada. Jadi setelah selesai sholat Isya memang ada kegiatan sholat berjamaah, tapi mereka menyebutnya bukan sholat tarawih, Qiyamul Lail. Berapa rakaat Qiyamul Lail itu? Di Masjidil Haram, baik di Madinah maupun di Mekah, di Masjid Nabawi di Madinah, begitu juga Masjidil Haram di Mekah, sholat tarawih itu diselenggarakan sebanyak 10 rakaat ditambah dengan 3 rakaat witir. Jadi jumlahnya hampir sama, tidak jauh berbeda dengan sholat tarawih di Indonesia. Jadi kalau disebut sebagai sholat tarawih tidak ada. Yang ada hanyalah sholat Qiyamul Lail. Dari segi jumlah, betul saya kira tidak masalah. Tetapi barangkali bagi sebahagian besar orang kita yang suka mengeluhkan jumlah rakaat sholat tarawih saat di Indonesia, Qiyamul Lail di Mekah menjadi lebih berat. Bukan karena jumlah rakaatnya, tetapi bacaan ayat yang dibaca oleh imam tarawih itu panjang sekali. Mengapa? Karena imam membaca 1 juz ayat Al-Quran pada setiap kali diselenggarakannya sholat Qiyamul Lail. Bayangkan, kita harus siap secara fisik dan mental untuk Qiyamul Lail sambil mendengarkan imam membaca 1 juz ayat Al-Quran. Kadang-kadang itu dapat dengan menyenangkan dilewatkan oleh jamaah. Tetapi ada satu lagi tambahan. Pada rakaat terakhir itu imam membaca kunut. Salat witir hanya 1 rakaat pada rakaat terakhir, tetapi membaca kunutnya panjang sekali. Biasa di sini kalau imam membaca kunut, jamaah banyak yang nangis. Ya, kita tidak tahu mengapa jamaah menangis. Tetapi puncak daripada menikmati Qiyamul Lail
di Masjid Haram justru bisa terjadi pada saat mengikuti doa kunut yang dibacakan oleh imam. Terlebih lagi bagi mereka yang cukup mengerti makna daripada doa kunut itu. Doa kunut pada dasarnya terdiri atas dua hal. Satu, untuk diri sendiri menyangkut pengampunan, meminta ampun terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kedua, untuk kesejahteraan dan kebangkitan umat Islam di dunia. Doa kunutnya panjang sekali. Sehingga kita-kita yang biasa di Indonesia, tarawih yang sudah suka merasakannya sebagai beban, maka Qiyamul Lail di Masjidil Haram bebannya menjadi lebih besar, lebih berat lagi. Oleh sebab itu, kesiapan fisik dan mental benar-benar harus dimiliki untuk sholat tarawih berdasarkan versi sholat tarawih di Masjidil Haram, atau mereka sebut sebagai Qiyamul Lail. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.